Praktek pelacuran diperkirakan sudah ada sejak VOC menguasai Batavia abad ke-17. Awalnya, masyarakat Betawi menyebut pelacuran dengan sebutan cabo. Kata ini berasal dari bahasa Cina caibo yang kurang lebih berarti wanita malam. Awalnya, memang praktik pelacuran banyak dijalankan oleh pendatang dari Tionghoa. Lokalisasi pertama bernama Macau Po. Lokasinya di dekat stasiun kota Jakarta. Ketika itu pusat niaga dan keramaian memang berpusat di wilayah yang kita kenal sebagai kawasan kota tua. Macau Pro ini merupakan lokalisasi kelas atas. Pengunjungnya adalah pejabat VOC yang memang doyan main wanita dan korupsi. Selain itu, para saudagar Tionghoa pun kerap mampir ke sini. Pelacuran di Macau Pro khusus didatangkan dari Makau atau Makau. Mungkin dari sinilah nama lokalisasi itu berasal. Untuk lokalisasi kelas bawah ada di kawasan Glodok. Jaraknya tidak terlalu jauh dari Macau Pro. Letaknya ada di Gang Mangga. Para pelacur di sini beragam, mulai dari Indo, pribumi, hingga Tionghoa. Karena murah, maka pelayanan kesehatan pun tidak terjamin. Penyakit sipilis pun menyebar hingga pada abad ke-19. Penyakit sipilis juga disebut sebagai penyakit Gang Mangga. Tapi kemudian lokalisasi Gang Mangga tersaingi dengan rumah-rumah bordir yang didirikan oleh orang-orang Tionghoa. Rumah-rumah bordir ini dinamakan Sui Hian. Tapi awal abad ke-20 lokalisasi ini ditutup karena kerap mengundang keributan. Setelah Indonesia merdeka, pelacuran masih menjamur di Jakarta. Pusat-pusat lokalisasi yang terkenal antara lain Gang Hauber di kawasan Petojo, Jakarta Pusat. Wali kota Sudiro mengganti nama Gang Hauber menjadi Gang Sadar untuk mengubah citra lokalisasi ini pada pertengahan 1950-an. Tetapi praktek pelacuran masih berlangsung hingga di era 1980-an. Pada tahun 60-an ada lokalisasi Kaligot di Mangga Besar, lalu Planet di kawasan Senen Jakarta Pusat. Sementara lokalisasi kelas bawah memanjang dari stasiun Senen sampai Gunung Sari. Para pelacur bertarif murah ini melayani para hidung belang di gubuk-gubuk kardus sepanjang rel kereta. Gerbong kosong pun jadi tempat esek-esek. Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin kemudian menggusur tempat pelacuran ini. Semua dilokalisasi di kawasan lokalisasi Keramat Tunggak, Jakarta Utara. Langkah Bang Ali seperti melegalkan pelacuran ini ditentang banyak pihak. Tapi Bang Ali cuekin saja. Dia mengaku lebih baik melokalisir pelacur agar mudah dibina daripada melihat pelacur berkeliaran tanpa pengawasan. Pada periode 1970-an sampai 1980-an, luas Keramat Tunggak mencapai 12 hektar. Jumlah pelacur mencapai 2.000 orang. Kebanyakan dari wilayah Pantura seperti Subang, Indramayu, dan Cirebon. Lokalisasi ini dikenal sebagai tempat prostitusi terbesar di Asia Tenggara. Tahun 1999, Gubernur DKI Jakarta Sutioso membubarkan Keramat Tunggak. Bang Yos mengubah nama lokalisasi ini menjadi Islamic Center. Tapi bukan berarti masalah pelacuran selesai. Para wanita malam kembali berkeliaran di jalan-jalan. Sebagian merayu sebagai pemijat atau pemandu lagu karaoke. Saat Jakarta gelap, mereka melongok di atas kapal menukar cinta dengan lembaran rupiah. Pelacur tak akan mati hanya dengan tempat ibadah. Banyak faktor yang mendorong orang terjun ke dalam dunia pelacuran. Antara lain faktor ekonomi, sosiologis, dan psikologis. Faktor ekonomi kebutuhan hidup semakin banyak dan mendesak, namun tidak dapat dipenuhi akibat tidak ada sumber penghasilan tetap. Oleh karena itu, melakukan pelacuran dianggap sebagai solusi yang instan. Faktor sosiologis merujuk pada perkembangan dan perubahan sosial budaya yang begitu cepat. Ikatan sosial yang renggang, masyarakat yang bersifat pragmatis, nilai-nilai sosial yang mengendor, banyak anggota masyarakat yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Mereka teralienisasi dari masyarakatnya. Pelacuran dipandang sebagai jalan keluar dari alienisasi tersebut. Faktor psikologis, kepribadian yang lemah dan mudah terpengaruh, moralitas yang rendah dan kurang berkembangnya
sehingga tidak dapat membedakan antara baik dan buruk, benar dan salah, boleh dan tidak, menjadi sebab muasabab timbulnya pelacuran.